Pak Ronald, Pak, jangan dilepas, jangan dilepas. Shalom Bapak Ibu semuanya yang ada di manapun berada. Saya Ronald dan ini istri saya Risma. Dan hari ini kami akan menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, di mana saya disembuhkan Tuhan dari COVID-19. Dan inilah kisah kami. Sesak dan saya nggak bisa mencium bau dan makanan pun nggak bisa ngerasain enaknya makanan itu nggak ada rasa gitu. Akhirnya di tes swab kedua, suami saya dinyatakan positif COVID-19. Di situ saya sebagai istri jujur berat dan nangis, nggak tahu harus bagaimana. Bukan karena soal suami saya selain sakit COVID-19, suami saya ngalamin kondisi yang sangat kritis. Kondisi semakin yang hanya minta belas kasihan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya menyaksikan kasih kebaikan Tuhan buat Bapak Ibu. Di tengah-tengah saya dalam keadaan koma, saya merasakan tubuh saya itu melayang dari atas tempat tidur. Ketika itu saya sudah berada di ruangan yang saya nggak tahu itu di ruangan ICU atau di ruangan IGD-nya, tetapi mata saya sudah terbuka dan saya melihat tubuh saya sudah terbang dari tempat tidur itu, dan saya melihat plafon ruangan itu terang, dan tiba-tiba tubuh saya naik ke atas dan saya melihat saya melayang dan naik ke atas dan masuk dalam terangnya plafon itu. Lalu Bapak Ibu, saya tiba-tiba setelah saya masuk dari tempat itu, lalu saya tiba-tiba berada di sebuah taman yang indah sekali. Tamannya dengan ada depan itu saya kayak berada di agak dataran tinggi ya. Terus saya melihat pepohonan yang hijau yang aneh dan unik ya. Saya nggak pernah melihatnya di bumi. Dan itu ada danau kecil. Terus saya lihat ada aliran air dari langit, ada warna kebiruan, ada warna keunguan seperti aurora ya. Terus saya melihat galaksi yang terang sekali di atas langit itu, dan saya melihat taman yang begitu indah di kiri kanan, dan saya melihat ada pohon di sebelah saya, saya lihat buahnya warna kuning kemerah-merahan, dan pohonnya saya juga nggak tahu nama pohon itu apa, tapi beda sekali dengan yang saya lihat. Saya belum pernah melihatnya. Lalu di kiri belakang saya ada, dan dalam waktu saya sedang tertegun dengan indahnya taman itu, saya bisa merasakan sejuknya taman itu, kulit saya bisa merasakan segarnya taman itu, dan saya bisa merasakan kaki saya itu, saya telanjang kaki ya, di situ saya bisa merasakan rumput hijau itu seperti karpet halus dan lembut gitu ya, dan saya rasakan saya pakai pakaian yang terang silau ya, putih terang begitu ya di tubuh saya, dan saya melihat saya sudah berada di suasana yang begitu luar biasa buat pribadi saya gitu. Saya mendengar ada yang memanggil nama saya, Ronald, anakku gitu. Jadi aku lihat, siapa yang manggil saya ya? Terus dari balik pohon sebelah kanan saya melihat langsung ada pribadi yang lari, badannya besar, saya cuma setengah badannya dia lari, dia mukanya terang sekali, dan matanya itu saya lihat kayak petir, terus silau terang. Dia pakai baju putih, dan terus dia pakai selendang warna merah ya, ke yang melilit gitu ya. Terus saya lihat dia berlari mengejar saya. Dia berlari mengejar saya. Saya lihat gini, tapi saya nggak takut. Saya merasa damai. Saya merasa tenang. Semakin dia dekat, saya merasa tenang. Saya kayak merasa, wah, ini sesuatu yang berbeda. Seperti saya kenal pribadi ini. Ketika dia datang, dia berlutut karena dia besar ya. Dia berlutut dengan lutut satu ke sebelah kanan, terus dia peluk saya begini. Kepala saya sudah di sini. Lalu saya ngerasain pas saya dipeluk, aduh, ada energi yang masuk dalam tubuh saya. Tiba-tiba tubuh saya itu bergetar ya, gemeteran. Aduh, tiba-tiba saya menangis. Saya kok ngerasain sesuatu yang luar biasa, sukacita. Hati saya penuh dan
damai sekali yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya. Ketika saya dipeluk itu, saya merasakan kedahsyatan yang luar biasa dalam hidup saya. Di situ saya tahu saya dipeluk Tuhan saat itu. Jadi Bapak Ibu, ketika saya dipeluk sama Tuhan, tiba-tiba saya melihat sebuah penglihatan. Saya melihat seperti saya berada di suasana itu, dan saya melihat di depan saya ada saya sendiri. Saya waktu masih lahir, saya masih baby, saya sampai kecil TK, SD, SMP, bahkan sampai kuliah, sampai menikah dengan istri saya. Bahkan sampai saya di ruangan ICU, saya melihat diri saya, ada Tuhan di samping saya. Saya melihat Tuhan lagi pegang dada saya waktu pas di ruangan ICU itu. Dia pegang dada saya seperti ini, dan dia di samping saya. Nah, saya melihat dari waktu saya masih kecil, ketika saya latihan naik sepeda, saya nggak tahu ternyata saya diselamatkan Tuhan saat itu, karena ada batu kerikil, karena jalan rumah saya itu masih berbatu-batu, tapi ada beberapa batu yang Tuhan tiup. Terus ketika saya belajar, dia tiup sehingga batu-batu itu minggir tanpa saya tahu. Ternyata saya diselamatkan Tuhan. Kalau tidak, saya mungkin jatuh dan saya kena batu besar di sawah, di samping sawah saat itu, dan mengantuk kepada kepala saya. Dan saya mungkin saat itu bisa gegar otak ataupun saya bisa meninggal di tempat. Tapi di situ saya lihat Tuhan tolong saya. Mulai SD, terus saya pernah diusir sama bapak saya waktu pas malam jam 2 pagi. Saya lari, saya bingung, terus saya bingung cari di mana, karena jam 2 pagi itu saya nggak berani masuk ke rumah orang kan gitu. Jadi saya jalan kaki dan saya menemukan kuburan. Di samping kuburan ada sanggah gitu ya, sanggahnya orang Bali. Saya tidur di situ karena hangat. Saya tidur di situ saya tidur dengan pakai sendal saya sebagai bantal tidur saya. Dan pada waktu itu dari tembok kuburan itu ada ular. Saya lihat ada ular itu masuk kuburan itu, masuk ke sanggah itu dan mau menggigit saya. Dan dia 2 meter, warnanya hijau gelap, lalu ada kuning di tubuhnya itu, dan matanya merah. Waktu dia lagi mendekati saya begini, lalu Tuhan hadir. Tuhan hardik dia, pergi. Lalu dia pergi, ular itu pergi. Dan saya lihat, Tuhan tolong saya. Waktu saya masih kecil, saya nggak tahu kalau saya diselamatkan Tuhan malam itu. Pada waktu saya udah mulai dewasa, saya banyak melakukan kesalahan dalam hidup saya. Dan ketika saya melakukan kesalahan itu, dosa-dosa itu, saya melihat diri saya melakukan, dan saya lagi senang-senangnya, Tuhan di samping saya lagi nangis. Jangan anakku, kata Tuhan di situ, di samping dia nangis. Jangan anakku, jangan, dia sedih, dia nangis. Dan waktu aku melihat aku melakukan itu, Tuhan ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku Tuhan Yesus, ampuni aku. Waktu itu saya malu dan saya bilang, ampuni saya Tuhan. Tapi setelah saya melakukan dosa itu, saya selalu berdoa, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya bodoh, uang saya habis gara-gara ini. Tapi saya kaget ketika saya lagi berdoa gitu, saya lihat diri saya lagi berdoa begitu. Tuhan senang, dia menari di samping saya, dan dia langsung peluk dari belakang, bilang, ku ampuni kamu anakku, ku ampuni kau anakku. Iya, aku lihat Tuhan itu baik sekali kau Tuhan. Banyak aku melakukan kesalahan, tapi Tuhan mengampuni aku. Dan ketika saya melihat itu, ketika saya menikah sama istri saya lihat tangannya memberkati kepala saya dan istri saya. Ketika pendeta bilang amin, lalu dia yang tertawa, dia yang bertepuk tangan, dia yang paling bahagia di ruangan itu, dia yang bahagia di situ. Saya lihat, Tuhan kau baik banget, kau memberkati aku waktu menikah. Lalu aku bilang, bersyukur aku punya Tuhan seperti engkau. Ketika saya melihat itu, saya bersyukur. Nggak lama kemudian Tuhan ngomong sama saya. Akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Akulah Tuhan yang memberikan sinar pada matahari, bulan, dan bintang. Akulah Tuhan yang menciptakan segala makhluk. Akulah Tuhan yang mengasihimu, Ronald, seperti biji mataku sendiri. Katanya Tuhan itu. Ketika dia ngomong itu, Bapak Ibu Saudara, saya nangis. Saya bilang, tiba-tiba roh saya ngomong begini, saya ngomong ini. Mulut saya tiba-tiba saya tidak ngomong Tuhan Yesus, saya tidak ngomong Tuhan, tidak ngomong Allah, Elohim, Yahweh, saya tidak ngomong itu. Roh saya ngomong, iya Bapak, iya Bapak, aku percaya. Saya bilang gitu. Ternyata panggilan dia di sana Bapak, Abah Bapak. Ronald, kesempatan adalah hak istimewaku. Dan hidup dan mati manusia ada di tanganku. Aku banyak memberikan kesempatan untuk orang hidup, untuk mengenal siapa aku. Aku yang disebut orang Yesus Kristus. Akulah yang disebut orang juru selamat. Akulah jalan terang dan hidup. Akulah dia. Aku juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk percaya. Dan aku memberi satu kesempatan dalam hidup mereka, yaitu doa. Karena disitulah aku mendengar dan menjawab, kata Bapak di situ. Lalu aku, oh iya Bapak, terima kasih Bapak. Saya bilang begitu. Nah Ronald, kamu jangan sombong. Ketika kamu sombong dalam hidup kamu gak akan bisa mendengar suaraku. Ketika kamu rendah hati dalam firman-Ku, kamu sebesar apapun dentuman ledakan masalah dalam hidup kamu akan mengerti rencanaku, kamu akan mengerti jalan-jalanku, kata Bapak begitu. Langsung ketika Bapak ngomong itu, aku langsung gitu, makasih Bapak, kau mengasihi aku Bapak. Terima kasih Bapak, saya bilang begitu. Lalu dia bilang, Ronald, anakku, makan ya, ini ada makan. Jadi di samping itu ada pohon buah, di sebelah kanan saya disuruh makan. Pas saya petik buah itu, warnanya merah kayak setengah kendi, saya petik ini, langsung saya petik pucuknya gini. Dari pucuknya yang saya petik itu muncul buah baru lagi, gitu. Wih, saya langsung kaget, saya terkejut. Wih, ini pohon kok tumbuh buah baru lagi ketika saya petik. Lalu saya makan Bapak Ibu buah itu. Waduh, segar sekali buah itu, sampai airnya itu mengalir di dagu saya sampai di tenggorokan saya. Aduh Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih, saya bilang itu. Terima kasih. Di situ Bapak Ibu, saya menyaksikan kasih kebaikan Tuhan. Ketika saya makan itu saya rasa segar sekali. Terus tiba-tiba Bapak bilang begini, seperti itulah anakku, aku ingin hidup kamu berbuah manis, segar, dan berkenan di hatiku. Ketika Bapak ngomong begitu, saya langsung gini, iya Bapak, aku mau, aku bilang gitu. Dan di situ saya merasakan sukacita bersama Bapak di situ. Lalu Bapak bilang begini, anakku, aku minta tolong sama kamu. Dia bilang minta tolong. Aku ingin kamu menjadi saksiku. Karena ini tempat hanya persinggahan buat kamu. Kamu kembali ya. Ketika Bapak bilang begitu, aku langsung, Bapak, aku nggak mau balik Pak. Aku mau bersama engkau di sini selamanya, saya bilang begitu. Karena benar Bapak Ibu, ketika sudah bersama Bapak, kita nggak akan mau balik. Karena saya merasakan, waduh, begitu luar biasa tempat itu, begitu dahsyatnya Tuhan saya. Dan Bapak di surga itu ya, Bapak di surga bilang begini, anakku, masih banyak ku dengar anak-anakku berdoa, bahkan istri kamu. Tapi rencanaku belum selesai pada kamu. Kamu jangan khawatir, akan kucukupkan hidup kamu, asal kamu mau menjadi saksiku. Akulah, ya, aku ingin mereka semua selamat. Aku mau orang-orang mengenal aku. Aku ingin mereka hidup di dalam keselamatan. Aku nggak mau mereka hidup dalam hukum dosa. Karena aku telah menebus mereka di kayu salib. Aku telah menyelamatkan mereka. Aku ingin mereka bahagia, kata Bapak. Di situ ketika aku mendengar suara perkataan begitu, senang sekali aku melihat Bapak itu benar-benar kasih. Dia adalah kasih, dia adalah Tuhan. Dan saya bilang, iya Bapak, saya mau. Ketika saya bilang begitu, Bapak bilang ini, terima kasih anakku. Lalu tiba-tiba badan saya kayak ditarik dari belakang. Tiba-tiba saya sudah jatuh dari plafon itu, masuk ke dalam tubuh saya lagi, dan saya langsung
saya melihat keadaan saya sudah bangun dan saya langsung lihat ruangan itu dan saya rasakan sakit kepala saya, sakit kaki saya merasakan ada banyak kabel di tubuh saya dan saya rasakan dinginnya AC di ruangan ICU itu ya. Lalu saya lihat suster, saya panggil suster, saya bilang, lalu mereka datang, mereka ya gimana Pak Ronald? Saya bilang, Tuhan Yesus, saya bilang itu. Saya bilang, saya disembuhkan Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Terus selang berapa minggu, selang saya di ventilator saya dilepas dan suara saya masih gak bisa bersuara dulu, tapi setelah bersuara, dokter datang pada saya bilang, Bapak Ronald ini bisa hidup mujizat. Jarang orang bisa, bahkan orang nggak bisa di 30% saturasi oksigennya bisa hidup. Di bawah 50% sudah lewat. Kami pikir kami sudah nggak lihat Bapak. Saya bilang sama dokter, Tuhan Yesus yang sembuhkan saya. Tuhan Yesus yang sembuhkan orang-orang yang sakit di sini, saya bilang. Tuhan Yesus yang luar biasa, saya bilang gitu. Terus saya disuruh tidur, iya Pak, Bapak tidur. Saya di situ saya bersaksi kasih kebaikan Tuhan. Dan saya bersyukur karena pelayanan mereka juga, mereka baik-baik semua di rumah sakit itu. Saya berdoa buat semua suster-suster, perawat-perawat, bahkan dokter-dokter yang sudah di garda depan ya. Terima kasih. Kalau yang melihat ini, yang menonton, yang telah merawat saya terima kasih ya. Terima kasih sudah merawat saya dan menolong saya juga. Terima kasih juga untuk mereka yang sudah bekerja jauh dari keluarganya untuk merawat orang-orang sakit COVID-19 seperti saya. Terima kasih. Di tengah-tengah saya lagi sakit itu, saya melihat beberapa ada yang dipanggil Tuhan. Saya melihat ada yang keluar dan saya bilang, saya ingat lalu firman Tuhan bahwa ada firman Tuhan, walau 1000 rebah di sisi kanan, 10.000 di sisi kiri, itu tidak menimpaku, aku hanya menonton. Aku ingat Mazmur 91 dan aku percaya Tuhan menjadi pembela aku. Terima kasih.